Zain memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobil sang istri. Ia lalu turun dari mobilnya itu. Raut wajahnya terlihat kesal. Ia berjalan cepat masuk ke dalam rumahnya untuk meminta penjelasan pada sang istri yang sudah meninggalkannya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Azril tengah bermain bersama adik-adiknya. Melihat keberadaan putra sulungnya, Zain pun datang menghampirinya. Azril yang tadinya fokus menatap Anya jadi mengalihkan pandangannya menatap sang dedi. "Azril udah pulang dari tadi?" tanya Zain. Azril mengangguk seraya tersenyum. "Dari tadi, bareng sama Momi pulang." "Dedi kok baru pulang?" jawab Azril dan balik bertanya. "Abaang lihat Anya dulu." Anya merengek saat Azril tak menatapnya. Ia ingin menunjukkan gelang yang baru saja dia rangkai. "Sebentar dek, astaga. Apa? Anya mau apa?" Padahal hanya mengalihkan pandangannya sebentar, tapi Anya sudah merengek padanya. "Ya sudah, kalau gitu Dedi ke kamar dulu." Pamit Zain, ia membiarkan anak-anaknya bermain. Azril yang bermain bersama Anya, dan Kai yang didekati dua adik laki-lakinya. Pasalnya, saat ini Kai sedang bermain game di ponselnya. Tentu saja, dua adiknya yang menggemaskan turut melihatnya lantaran Zain yang membatasi mereka melihat ponsel. "Yah, kalah." Pekik Kai saat game yang sedang ia mainkan kalah. Zidan dan Eros menatap polos ke arah Kai, keduanya lalu kembali menatap ponsel Kai yang menunjukkan kata game over. Sementara itu, Zain menaiki tangga dengan langkah cepat. Ia sungguh merasa kesal dengan istrinya. Sesampainya di depan pintu kamarnya, Zain langsung membukanya dengan kasar. Sea yang sedang bermain ponsel sambil rebahan di atas ranjang pun terkejut karena kehadiran suaminya. "Zain, apa-apaan sih kamu? Bikin kaget aja." Pekik Sea dengan mata membulat sempurna. Zain menutup pintu kamar mereka dan menguncinya. Lalu, pria itu menaiki ranjang dan memeluk perut Sea. "Tadi aku bilang pulang bareng. Kenapa pulang duluan?" omel Zain. Sea kaget. Iya, aku lupa." Maaf, aku benar-benar lupa," sahut Sea sembari mengelus lembut kepala suaminya. Zain menduselkan wajahnya di perut istrinya. Ia membiarkan Sea mengelus lembut kepalanya. Amarahnya tentu mereda saat Sea memanjakannya seperti ini. Setiap sentuhan yang wanita itu berikan membuat Zain merasa nyaman. "Udah ditungguin, dijemput, malah pulang sendiri," gerutu Zain. Rasa kesalnya ternyata belum hilang juga. "Kan tadi aku udah bilang lupa, maaf. Felix mengabariku jika Azril sudah pulang. Jadi aku langsung pulang," terang Sea. Zain mengerucutkan bibirnya sebal. Ia menarik diri dari pelukan Sea dan menatap istrinya itu dengan alis menukik tajam. "Jadi Felix selalu buat kamu lupa sama aku ya? Iya kan? Mending kamu carikan dia istri aja deh, biar gak gangguin istri orang terus." Sea melongo tak percaya, padahal ia dan Felix hanya saling memberi pesan soal kedua anak mereka tak lebih. Tapi, lihat. Suami berondongnya ini sudah sangat cemburu hanya perkara hal kecil. "Zain, kita sudah bahas ini. Aku dan Felix saling berbalas pesan tak lebih seputar Azril dan Kai. Itu saja, kenapa harus cemburu? Aku gak tenang selama dia masih jadi duda. Ih, dia kan sukanya sama Maitiah. Atau babysitter. Aku minta mama carikanlah," ujar Zain yang mana membuat Sea tertawa. "Enggak boleh gitu, mungkin Felix lagi ingin fokus dengan kedua putrinya," ucap Sea. "Mana ada. Dia fokusnya ke istri orang terus," desis Zain dengan sinis. Ia lalu kembali memeluk perut Sea dan mencari posisi nyaman di pelukan istrinya itu. Sea menikmati pelukan hangat suaminya. Ia membalas pelukan pria itu dan sesekali menyisir rambut tebal sang suami. "Gak potong rambut?" Zain menggeleng. "Kapan-kapan aja, aku mau coba rambut sedikit panjang biar kelihatan seumuran sama kamu. Biar gak disangka aku adek kamu terus," gumam Zain. Sea tertawa kecil.
Abis, kamu nikah sama janda tua sih. Perkataan Sea membuat Zain mendonggak menatap istrinya itu, tatapannya terlihat tak terima. Siapa yang bilang janda tua? Siapa? Ngomong sama aku sini, siapa orang yang bilang kamu janda tua? Seru Zain tak terima. Sea menghela nafas pelan, ia meraih wajah suaminya dan mengelusnya dengan lembut. Aku yang bilang. Umur kita kan beda jauh, suatu saat aku yang duluan tua dibandingkan kamu. Kecantikan aku bakal hilang, berbeda dengan pria yang semakin bertambah usia justru semakin matang. Zain meraih tangan Sea dan membawanya ke pelukannya. Semakin tua kamu semakin cantik. Benar, aku melihatmu semakin cantik. Benarkah? Sepertinya kamu sudah mulai bosan denganku ya. Sudah 2 minggu tidak meminta hakmu, ucap Sea seraya mengedipkan matanya. Zain membulatkan matanya, ia segera beranjak duduk. Iya, 2 minggu. Wah, pantas kepalaku sakit. Ya sudah, ayo. Kemarin aku SIBUUK sayang. Ayo ngapain? Sea menyilangkan tangannya saat Zain akan mendekat padanya. Ih, udah punya anak 5 juga. Ayo, masa gitu aja gak paham sih? Greget Zain. Sea tertawa kecil, ia mengalungkan tangannya di leher sang suami dan menikmati sikap yang suaminya berikan padanya. Saat Zain akan melangkah lebih, tiba-tiba Sea menahan dadanya. Tok, tok. Momi. Zidane mau tepin gelanpai. Teriak Zidane dari luar kamar. Zain menjatuhkan tubuhnya dengan lemas. Melihat suaminya seperti itu, Sea tertawa keras. Tunggu mereka tidur, sudah sana. Sea menyingkirkan tubuh suaminya. Ia lalu beranjak menyusul putranya yang masih berdiri di depan pintu. Ceklek. Momi. Telepon Glanpa, Zidane mau nginap di rumah Glanpa becok. Seru Zidane dengan semangat. Loh, tumben. Bingung Sea. Zidane lindu Glanpa. Boleh ya Momi? Cehali aja. Bujuk Zidane, tatapannya terlihat berbinar-binar. Boleh, Momi telepon Grandfayah. Sea menggandeng tangan Zidane pergi. Sementara itu Anya masuk ke dalam kamar dan melihat sang Dedi sedang bermain ponselnya. Gadis kecil itu lalu naik ke atas ranjang dan menatap sang Dedi yang belum menyadari kehadirannya. Dedi, seru Anya. Zain melirik sekilas putrinya sebelum kembali menatap ponselnya. Dedi, ada pacar malam kata pacar Anya, ucap Anya. Pacar? Kemarin Dedi suruh putusin semua pacar kamu, kenapa ada lagi? Pekik Zain sembari membulatkan matanya. Anya meringis melihat tatapan tajam dadinya. Dedi culu pacal doang, udah Anya putusin catu. Kan Dedi bilang pacal, bukan pacal-pacal. Kata Oma beda konsep kalau dua-dua, gumam Anya yang mana membuat Zain menahan nafasnya. Astaga Anya, maksud Dedi putusin semua. Semua pacar-pacar kamu itu putusin. Seru Zain yang posesif. Anya melirik kesal ke arah dadinya itu. Lugi dong. Lugi kalau diputusin semua. Nanti siapa yang beliin Anya batagol? Mie ayam C. Kel Anya belum coba, becok Cileyan mau belikan Anya. Telus Romeo juga mau belikan Anya lempel, Anya belum pernah makan lempel loh. Zain mendudukkan tubuhnya, ia mengacak kasar rambutnya dan memegangi kepalanya yang terasa sakit karena tingkah putrinya itu. Astaga, Anya. Harga dirimu seharga lemperkah? Jangan yah nak yah, ditawarin BMW baru mau, jangan lemper. Astaga, bapaknya dapat single mom kaya raya anaknya cuman dimodalin cinta lewat lempar. Anya mengerjapkan matanya, seolah ia tak merasa bersalah mendengar kerisauan sang Dedi. Gadis kecil itu justru menatap polos pria yang saat ini menatapnya frustasi. Besok Anya mau tambah pacal balu. Buat apa lagi? Sahut Zain yang sudah lemas. Buat belikan Anya dogel celuut. Astaga Anya. Ingin rasanya Zain mengamuk saat ini juga mendengar perkataan putrinya itu. Dedi buat kamu tuh elit.
Kenapa malah senengnya dikasih es dogeir, astaga. Seharusnya jangan pakai gaya helikopter buatnya, tapi gaya kapal selam. Jadi gini kan anaknya, es doger seharga cinta Hicks. Punya anak gini amat sih. Kalah Anya. Pelacaan Anya ndak kalah, gumam Anya dengan tatapan meringis melihat kepasrahan dadinya itu. Zain turun dari mobilnya, kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Aura ketampanan Dedi muda itu sangat memikat, membuat para wanita yang melihatnya tak bisa mengalihkan pandangan matanya darinya. Ditambah jas abu-abu yang menyelimuti tubuhnya yang kini sudah tegap tak sekurus dulu. Dedi. Zain yang tengah membuka kancing jasnya tersenyum melihat ketiga buah hatinya. Namun, senyumannya luntur saat melihat putrinya menggandeng tangan dua teman prianya. "Hei Anya. Apa itu pegang-pegang?" seru Zain tak terima melihat putrinya menggandeng tangan pria lain. "Ini cetepen, ini Lestu. Pacal balu Anya." Senyuman Anya mengembang, seolah ia tak takut dengan tatapan tajam sang ayah. Berbeda dengan Eros dan Zidan yang memilih berjalan menuju mobil dan masuk ke dalam. Mereka sudah jengah dengan tingkah Anya yang suka mengklaim anak tampan adalah pacarnya. "Lepasin. Lepasin tangan putri kesayangan Om." Zain melepaskan tangan Anya dari kedua anak laki-laki itu. "Dedi ndak boleh galak-galak sama pacal Anya, nanti Anya bilang Momi kalau kemalen Dedi baleng pelempuan loh." "Gak takut. Itu sekretaris Dedi udah tua juga. Nanti Dedi bilang Momi kalau Anya yang ngompol di kasur bukan Eros." "Bukan Zain namanya kalau tak mengancam," balik putri kecilnya. Nyali Anya menciut, ia takut sang Momi justru memarahinya. Melihat keresahan putrinya, senyuman Zain kini mengembang. Pria itu melipat tangannya di depan dada dan menatap Anya yang tengah tertunduk sembari memainkan bibirnya. "Sekarang, putusin pacarnya," titah Zain. "Putucin?" tanya Anya sembari mendonggak menatap sang Dedi. "Iyalah, putusin. Cepat." "Yang mana?" Pertanyaan Anya membuat Zain syok bukan main. "Ya semualah. Kan semuanya pacar, putusin semua," ucap Zain tak terbantah. Anya menghela nafas pelan, ia berbalik dan menatap kedua temannya. Ketiganya memang masih polos, hanya tahu jika pacaran bisa berdekatan. Namun, tak mengerti apa makna pacaran yang sebenarnya. "Anya putucin dulu ya kalian, bikuk pacaran lagi. Nanti." Enggak. Enggak ada besok sampai tahun gajah pun gak ada yai." Kesabaran Zain benar-benar diuji kali ini dengan tingkah putri kecilnya. "Apalah Dedi Inu, ndak cuka kali lihat orang punya pacal banyak. Dedi Cana, kali pacal celibu. Nanti Anya ndak bilang Momi, janji." Anya menyodorkan kelingkingnya, seolah tengah mengajak Zain bekerja sama. Zain menggelengkan kepalanya yang sakit, tak tahu dari mana tingkah playgirl putrinya ini menurun. Padahal, dia dan Sea saling setia. Tapi lihat putrinya, belum lama sekolah tapi pacarnya hampir sekelas. "Anya, jangan buat Dedi marah," tegas Zain, tak ada tatapan lembut lagi. Dia tak mau Anya menganggap enteng arti peringatannya. "Ya kudah, kita jangan pacaran lagi." "Ndak boleh Dedi. Maci kecil." Anya berbalik pergi, ia berjalan menuju mobil. Meninggalkan Zain yang akhirnya bisa menghela nafas lega. "Jangan pacaran lagi. Gak baik. Kalian masih kecil, fokus sekolah, mengerti?" "Ngerti," jawab keduanya serempak. Zain mengangguk, ia menyusul ketiga anaknya yang sudah masuk ke dalam mobil. Pipis belum lurus udah pacar-pacaran, lidah belum benar sudah bilang pacar. "Astaga, aku saja tak pernah punya pacar," gerutu Zain. Zain masuk ke dalam mobil dan melajukannya pergi meninggalkan area sekolah. Sesekali, ia melirik spion tengah mobilnya. Terlihat, ketiga anaknya tengah memandang ke arah jendela. Ketiganya terlihat mengantuk, memang sudah masuk jam tidur siang mereka. "Dedi," panggil Anya. Apa?" sahut Zain sembari melirik sekilas spion tengah mobilnya. "Becok Anya mau nikah aja lah. CKIIT.
Zain menghentikan mobilnya secara mendadak, dia syok dengan permintaan putrinya. Sampai-sampai, mobil di belakang mengklakson mobilnya. Untungnya, tak ada korban dari kejadian itu. Bergegas, Zain menepikan mobilnya dan berbalik menatap putrinya. "Anya tahu nikah kayak gitu dari mana?" tanya Zain. "Dari Om Liki, katanya kalau dah nikah nda dimalahi pacalan cama opa. Jadi, Anya mau nikah aja bila Dedi nda malah telus. Capek Anya dimalahi Dedi." Zain meraup wajahnya kasar. Zidan dan Eros pun sama, keduanya sampai menganga mendengar permintaan kembaran mereka. "Anya, tunggu kamu 20 tahun baru bisa menikah. Sekarang, umur Anya berapa?" 4, cicit Anya. "Nah, masih 4. Kurang 16, nanti 16 tahun lagi baru nikah. Nikahna cama 10 B0. Catu kucut. Mau punya mama tili 10 hah. Bial kayak Cinderella macukin gudang da dikaci makan buat kulus kelempang. Heboh kali anak catu ini, chatlessna jadi olang. NDACOPANJIDAN yah. NDACOPAAAN. EKHEEEE. Anya berteriak di depan wajah Zidan, ia kesal dengan kembarannya itu. Eros memutar bola matanya malas, ia memilih untuk mengambil buku dan berpura-pura fokus membacanya. Daripada meladeni dua kembarannya yang asik bertengkar. Astaga, apa yang salah pas cetak mereka ya? Salah hari. Salah jam. Apa salah gaya? Harusnya pakai metode kayang. Bukan helikopter, ringis Zain. Sudah, kita pulang ya. Anya, jangan nangis lagi. Zidan, jangan ledek Anya. Kalian itu bersaudara, satu perut. Jangan suka bertengkar oke? Siapa juga yang mau catu pelut cama cikucut? Anya juga nda mau cama kombelan kayak citu. Seru Anya tak mau kalah. Zain menutup wajahnya, ia ingin menangis rasanya. Kombiran, kusut. Dari mana lau kalian tahu bahasa itu anak-anakku sayaang? Zain sampai greget dibuatnya. Om Liki, sentak keduanya berbarengan. Ri. Zain memejamkan matanya, ingin rasanya dia memaki iparnya itu. Udahlah, emang cukup punya 5 anak aja. Terakhir mereka udah, harus main aman abis ini biar gak melendung lagi Sea. Kalau nambah 3 lagi, bisa babai blues aku. Batin Zain meringis, ia hanya meratapi nasibnya saat ini. Ketiga anak kembarnya turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Zain pun mengikutinya dari belakang, sembari ia memainkan ponselnya. Namun, langkahnya terhenti saat kerasa seseorang berjalan di hadapannya. Perlahan, Zain mengangkat pandangannya. Tatapan matanya tertuju pada Felix yang baru saja keluar dari rumahnya. Melihat keberadaan pria itu, tentu Zain merasa was-was. Baru jemput si kembar Zain. Sapa Felix. Zain mengangguk kaku. Apa Azril meminta dijemput? Tebak Zain. Felix menggeleng. Aku hanya menjenguk anak-anak saja. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kedua putriku menunggu di rumah. Felix berlalu pergi meninggalkan Zain yang menatapnya penuh arti. Selepas kepergian mobil pria itu, Zain langsung buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Tentunya, ia mencari keberadaan sang istri. Sayang, seru Zain. Di ruang tamu. Balas Sea. Zain bergegas berlari ke ruang tamu, ia ingin meminta penjelasan dengan istrinya itu. Namun, sesampainya di sana justru ekspresi wajah Zain berubah saat melihat keberadaan Ricky dan juga Jenna. Ketiganya menatap Zain dengan tatapan aneh. Kenapa teriak-teriak? Kayak si kembar aja, tegur Sea. Tadi kenapa Felix kesini? Dia kok jenguk anak-anak saat aku gak ada di rumah? Dia ketemu sama kamu. Ngobrol sama kamu. Jarak berapa centi kalian dekatan? Ngobrol apa aja? Zain berbicara seolah tak ada jeda antara kata per kata. Sea jadi pusing bagaimana menjelaskannya. Berbeda dengan Jenna dan Ricky yang saling pandang, tak menyangka Zain seposesif itu.
Bisa duduk dulu. Kita akan bahas masalah ini dengan keadaan hati yang sabar dan kepala yang dingin, bisa sayangku? Sea mencoba sabar menghadapi tingkah suaminya itu. Zain berjalan kesal menuju sofa dan duduk bersebelahan dengan istrinya. Ia lalu menghadapkan tubuhnya pada wanita cantik itu. Melihat suaminya yang mulai tenang, Sea meraih sebuah benda persegi yang ada di atas meja dan menyerahkannya pada Zain. Felix datang, memang ingin menjenguk anak-anak. Tapi, dia sekalian memberikan ini. Zain meraih benda pipi itu dan membukanya. Terlihat, nama Felix dan nama seorang wanita. Felix akan menikah minggu depan dengan guru dari Della. Ternyata belakangan dia dekat dengannya tanpa anak-anak tahu. Dia kesini, ingin membicarakan hal ini pada Kai dan Azriel. Ternyata, kedua anak itu tak keberatan dan justru mendukung. Akhirnya, nikah juga si duda karatan itu. Pekik Zain senang, dia terlihat lebih senang dari semuanya. Sea menggelengkan kepalanya, suaminya benar-benar antusias. Mungkin, pria itu merasa aman kala Felix sudah memiliki istri kembali. Tapi untunglah, pria itu dapat membuka hatinya lagi dan memberikan ibu bagi kedua putrinya. Jadi, Zain tak khawatir lagi dengan keberadaan Felix. Tapi, dia udah berubah belum ya? Terus calon istrinya gimana? Baik gak sama anak-anaknya? Tanya Zain penasaran. Aku kenal calon Felix, dia memang sangat baik. Juga, dia memiliki beberapa toko roti di kota ini. Jadi, tak heran jika kedua anak Felix mudah dekat dengannya, terang Sea. Gak pedulilah. Yang penting, si duda itu sudah nikah lagi jadi gak ganggu bini orang. Betapa senangnya Zain mendengar kabar Felix akan menikah lagi. Emang kalau udah nikah gak ada peluang buat deketin bini orang gitu? Celetukan Ricky membuat senyuman Zain surut. Pria itu melepas sepatunya dan melemparnya ke arah adik iparnya. Sea dan Jenna sangat syok, apalagi melihat Zain yang berdiri dan menunjuk Ricky. Bener-bener ya kamu Rick. Ngajarin si kembar apa kamu? Pacaran, nikah, masih kecil mereka tahu. Anya sampai punya pacar hampir sekelas gara-gara kamu. Awas kamu yang ngajarin yang enggak-enggak. Ancam Zain. Yang ngajarin siapa? Anakmu aja yang suka nguping, balas Ricky tak mau disalahkan. Kau. Zain berhenti, kasihan Jenna lagi hamil malah kamu buat pusing. Mendengar perkataan istrinya, tatapan Zain beralih menatap ke arah Jenna meminta penjelasan. Senyuman Jenna terukir, ia mengelus perutnya sembari menganggukkan kepalanya perlahan. Ricky terlihat bangga, ia membenarkan kemeja jasnya dengan dada membusung ke depan. Sudah masuk usia 2 bulan kak, ucap Jenna. Lihat, sukses juga aku buat anak kan? Seru Ricky. Pakai metode apa? Ya kayak saran dari kakak ipar lah, helikopter. Jenna dan Sea saling pandang, keduanya tak mengerti arti dari perkataan kedua pria itu. Nanti anaknya jadinya kayak si Anya loh. Hahaha. Punya teman stres juga aku hahaha. Masa iya sih? Beneran? Ya masa mirip si Anya, gak lah. Gak kan sayang, anak kita nanti kalemnya kayak kamu kan? Ricky mendadak panik, ia memegang lengan istrinya dan menatapnya penuh harap. Hahaha. Kamu sering ledekin aku kan yang stres karena si kembar. Rasain. Kan? Kamu juga sama kok kayak Ricky sayang. Zain menghentikan kehebohannya, ia berbalik menatap Sea yang tersenyum lembut padanya. Sama apanya? Heran Zain. Sea mengeluarkan sebuah kertas dari balik bantal sofa, ia lalu berdiri dan memberikan kertas itu pada sang suami. Penasaran, Zain pun meraihnya. Dengan cepat, ia membuka kertas itu dan membacanya dengan seksama. Positif. Kamu hamil lagi. Pekik Zain yang syok melihat hasil pemeriksaan kehamilan istrinya. Sudah mau masuk 4 bulan malah. Aku baru tahu, aku kira karena lagi banyak makan aja. Tapi ternyata, sudah isi. Zain tak bisa berkata-kata,
ia hanya menatap perut istrinya yang memang sedikit besar. Tapi, dia tak pernah mengira jika Sea sedang hamil. Bercanda ini dokternya sayang. Gak mungkin. Kan kamu pakai kebon yang ada di rahim itu loh, apa sih namanya yang kayak mie gulung itu? Masa ia hamil? Zain seolah tak percaya, tapi bukti terpampang nyata. Maaf, sebenarnya aku sudah lepas kebon dari setengah tahun yang lalu. Hah? Kok gak bilang sih Sea? Zain memegang kepalanya, ia tak menyangka dengan apa yang istrinya katakan. Sea memeluk Zain, ia mendonggak menatap pria yang jauh lebih tinggi darinya. Aku mau punya anak satu lagi sebelum aku umur 40 tahun. Setiap aku izin lepas kamu bilang gak mau punya anak lagi. Kalau udah jadi gini kan, kamu pasti mau. Ya iya mau, gak mungkin udah jadi dikeluarin. Ya udah, mau buat apa lagi? Kata dokter apa? Kembar lagi. Raut wajah Zain terlihat khawatir. Untungnya, Sea menggelengkan kepalanya. Kali ini cuman satu. Lega, tapi seharusnya tunda dulu sayang. Setahun atau 2 tahun lagi. Si Anya sama Zidan itulah ribut terus. Kamu gak pusing dengar ocehan mereka? Sea menahan tawanya, sikap si kembar akan berbeda saat bersamanya. Anya lebih kalem dari saat bersama Zain. Entah mengapa, jika bersama Zain anak itu lebih aktif. Tak lama, si kembar datang bersamaan dengan kedua abang mereka. Kelimanya menatap heran ke arah Zain yang sedang merengek seperti anak kecil. Hei bocil tantrum. Kalian mau punya adik lagi loh. Seru Ricky yang mana membuat kelimanya menoleh menatap Sea. Nda tante lumiyah. Cembalangan Om Liki ini. Seru Anya tak terima. Momi hamil lagi? Tanya Azril mewakili adik-adiknya. Kalian akan memiliki adik lagi. Gak apa-apa kan? Azril dan Kai mengangguk, mereka tak masalah. Namun, melihat ekspresi Dedi mereka, keduanya tertawa kecil karena tahu betapa pusingnya pria itu nanti. Anya punya adik. Wah Anya punya adik. Pelempuan halus. Kayak Anya. ENGGAAAAK. Hahaha. Mereka semua tertawa melihat kepusingan Zain. Satu Anya saja sudah pusing. Apalagi dua Anya. Keluarga kecil Zain dan Sea sangat terasa hangat, keduanya benar-benar menciptakan keluarga kecil impian bagi anak-anak mereka. Saya Aang. Zain memeluk perut Sea, ia menduselkan. Malam hari begitu sunyi, hanya terdengar suara hujan yang membasahi bumi. Keduanya sama-sama berada di atas ranjang mencari kehangatan. Kamu gak takut lahiran? Aku aja masih ngeri lihat kamu lahiran si triple, lirih Zain sembari mengelus lembut perut bulat istrinya. Takut, tapi aku bahagia saat melihat dia lahir. Rasa sakitnya terbayarkan, gak ada yang mengerti perasaan ini selain seorang ibu, balas Sea, ia balik mengelus lembut kepala suaminya. Sea, kamu menyesal gak nikah sama berondong gak modal kayak aku? Tanya Zain secara tiba-tiba. Enggak lah, aku bisa dapat anak lucu-lucu dari kamu. Kamu juga bisa jadi Dedi yang baik untuk Kai dan Azril. Terima kasih, sudah menganggap mereka sebagai anak kandungmu sendiri, ucap Sea dengan tulus. Mereka anak-anakku, tentu saja aku menyayangi mereka. Aku mencintaimu sayang. Terima kasih, sudah melahirkan anak yang lucu-lucu untukku. Zain mencium pipi Sea sebelum balik memeluk wanita itu. Sea tersenyum. Aku juga mencintaimu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.